Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Fani, selamat datang di channel aku. Sesuai judulnya, hari ini tuh aku mau coba-cobain belanjaan makeup aku yang ternyata udah aku kumpulin lumayan lama, udah sekitar 3 bulan. Karena ini terakhir aku bikin video haul itu sekitar bulan Juni, dan ini kan udah awal Oktober, jadi ya udah sekalian aja aku mau bikin karena belanjaannya juga udah lumayan numpuk. Dan sebelumnya aku juga mau minta maaf sama kalian kalau kalian ntar ada dengar suara yang agak berisik atau kurang nyaman, karena tuh tetangga depan aku lagi dalam proses pembangunan, jadi ya so sorry kalau ada background yang kurang nyaman. Jadi produk-produk yang bakal aku pakai di video ini nggak semuanya aku beli sendiri, ada juga beberapa yang dikirimin sama brandnya. Ntar aku bakal mention juga mana yang aku beli sendiri dan mana yang dikirimin. Jadi ini sebelumnya aku udah pakai moisturizer dan udah nyerap juga. Terus aku mau pakai ini dari Dazzle Me, ini itu setting spray, tapi dia bisa juga dijadiin kayak makeup primer gitu. Jadi mau aku timpa aja moisturizernya. Ini tuh kemarin aku dikirimin, disuruh ya kayak cobain gitu. Dan aku suka banget sama hasilnya karena dia bikin makeup itu lebih nempel dan lebih tahan lama. Terus kalau udah nyerap gini, aku mau langsung aja pakai base makeupnya. Di sini aku punya cushion. Ini tuh aku iseng beli di Sociola. Ini tuh dari True to Skin cushion. Sebenarnya pas aku masuk Sociola tuh nggak ada niat untuk beli cushion, tapi pas aku lihat di displaynya gitu dia lagi diskon dan aku kayak penasaran, ya udah langsung aku beli aja karena ini harganya juga waktu itu murah banget, kayak nggak nyampe 100.000 kalau nggak salah, aku tuh 80 atau 90 ribuan gitu. Jadi ya kayaknya worth to try. Untuk packaging dalamnya itu kayak gini, warna pink, aku kayak gemes banget. Dan itu kayaknya dari plastik ya, dan rasanya juga ringan, nggak berat sama sekali. Dan kalau dibuka dia ada cerminnya dan ada puffnya seperti biasa. Untuk puffnya dia yang teardrop gitu bentuknya. Ini aku suka banget sih pakai puff yang kayak gini karena lumayan bisa menjangkau daerah-daerah yang susah untuk kita aplikasikan. Dan aku tuh pilih shade-nya yang croissant. Tuh dia kayak gini warnanya. Langsung aja kita ambil produknya pakai puffnya. Dan ini tuh pengalaman pertama aku pakai produknya True to Skin karena aku belum pernah cobain produk apapun dari mereka. Ini benar-benar yang pertama kali banget. Shade-nya sih lumayan pas, walaupun agak sedikit keterangan di kulit aku. Tapi ntar kita lihat dia bakal oksidasi atau enggak. Terus ini feel pertama kali aku aplikasiin, dia tuh kayak enak banget untuk di blend, kayak super gampang. Pas kita tap-tap gini aja dia udah langsung ke blend. Oke, ini udah aku blend ke setengah wajah aku dan hasilnya kayak gini. Menurut aku ini tuh bukan yang full coverage, tapi aku hasilnya suka banget karena kelihatannya tuh kayak ringan dan nyatu sama kulit. Dan kalau kalian lihat di bagian pipi aku yang ada bekas jerawatnya, ini tuh belum ketutup sempurna gitu. Tapi kalau di bagian wajah aku yang lain yang nggak terlalu banyak imperfection, ini tuh udah kayak cakep banget hasilnya. Aku mau baca dulu di packagingnya karena aku belum baca sama sekali tadi. Jadi ini tuh lightweight, buildable coverage, medium to full. Oke, ini aku setuju. Terus dia long lasting, satin matte finish, dan skincare infused. Jadi dia juga mengandung skincare di sini. Dan ini tuh menurut aku hasilnya bukan yang terlalu satin yang sampai terlalu glowing gitu. Tapi bukan yang terlalu matte juga, jadi benar-benar di tengah-tengah aku ngerasanya. Dan itu rasanya ringan banget, kayak nggak pakai apa-apa. Oke, kita lanjutin aja ke wajah yang sebelah sini. Tuh, kalian lihat sendiri kayak gampang banget di blendnya, nggak perlu effort sama sekali. Dan ini tuh puffnya juga enak dipakai karena lentur, jadi untuk di bagian-bagian yang seperti di bawah mata sini atau di pinggir hidung dia tuh kayak gampang gitu dijangkau karena puffnya teardrop juga kan. Oke, ini udah aku blend semua, tapi untuk yang pipi sebelah sini kayaknya aku mau nambah satu layer lagi supaya lebih full coverage. Kita mau lihat performa dia kalau coveragenya itu di build tuh kayak gimana, apakah emang bisa sampai full coverage. Oke, yang ini di bagian yang aku tambah satu layer lagi, dia menurut aku bisa ditambah
bisa lebih build coveragenya, tapi menurut aku ini tuh bukan yang full coverage. Mungkin kalau aku tambahin satu layer lagi dia bakal yang full coverage, tapi menurut aku segini aja udah cukup karena aku nggak mau terlalu tebal juga pakainya. Dan sekalian mau aku tambahin di under eye aku karena itu masih kelihatan banget gelap. Mungkin tadi karena aku juga nggak pakai korektor, jadi warnanya juga apa ya, agak sedikit abu-abu, tapi nggak yang abu-abu banget yang sampai ketara gitu, benar-benar sedikit aja. Oke, selanjutnya ini tuh aku dapat kiriman dari MOP. Paketnya segede ini, kalian bisa lihat sendiri, super gede dan super cantik kayak bunga gitu. Mungkin kalian udah bisa tebak juga apa isinya. Jadi ini tuh adalah Mother of Blush, jadi blush terbarunya dari MOP. Dan ini itu beberapa udah ada yang aku pakai juga. Jadi dalamnya tuh kayak gini. Aku dikirimin beberapa shade dari Mother of Blush. Dan ada beberapa shade, kayaknya 2 shade yang paling menarik perhatian aku. Jadi pertama aku mau pakai cream blushnya dulu. Ini tuh packagingnya kayak gini. Aku juga udah pernah pakai ini sebelumnya di videoku yang lain, tapi bukan yang shade ini. Jadi ini tuh shade Carnation atau 02. Warnanya itu kayak apa ya, kayak peach, tapi bukan yang terlalu peach, masih ada hint pinknya. Bener-bener cantik banget tuh kayak gitu. Ini langsung aja aku ambil pakai jari, terus kita aplikasikan. Aku mau ngeblendnya pakai brush supaya kayak lebih enak aja. Tuh warnanya bener-bener kayak cantik banget, bener-bener match sama skin tone aku yang bikin kulit kita itu kelihatannya nggak kusam. Apalagi kalau udah dipakai seharian tuh dia nggak berubah gitu loh warnanya, kayak bener-bener cakep banget nih warna Carnation. Kalau kalian yang skin tone-nya mungkin mirip-mirip sama aku, kalian bingung mau beli warna yang mana, kalian bisa cobain yang si Carnation ini. Dan dia juga enak banget di blendnya, super gampang. Tapi kalau kalian yang baru-baru pakai ini agak hati-hati karena itu benar-benar pigmented, jadi ngambilnya agak sedikit dulu aja, terus kalian build coveragenya. Jadi jangan langsung terlalu banyak di awal. Yang sebelah sini mau aku coba blend pakai jari. Ini tuh sebenarnya bukan pertama kali aku cobain shade Carnation ini, udah aku pakai kayak sekali sebelumnya dan aku kayak langsung bener-bener jatuh hati sama warnanya. Ini tadi aku mau tunjukin ke kalian, mau di blend pakai brush ataupun pakai jari sama-sama enak. Tinggal kalian prefer lebih sering gunain jari atau brush aja sih sebenarnya. Itu hasilnya kayak gini setelah aku blend semua, bener-bener kayak cantik banget. Mungkin kalian udah bosan dengar aku bilang cantik banget warna blushnya. Dan ini mau langsung aja aku set semuanya complexionnya. Biasanya aku kalau lagi cobain cushion gini aku setnya pakai translucent powder aja. Dan ini tuh bukan belanjaan baru, aku udah sering pakai juga. Ini tuh dari Second Date yang N00, jadi nggak ada warnanya. Dan beberapa bulan ini tuh aku juga lagi rajin-rajinnya pakai eyelash extension. Jadi aku nggak bisa cobain maskara yang baru, padahal tuh banyak banget brand-brand yang ngeluarin maskara. Karena emang aktivitas aku sehari-hari yang menurut aku kayak lebih gampang dan praktis aja kalau lagi pakai eyelash extension, jadi kayak lebih sat-set aja gitu. Jadi mungkin kalau aku ntar udah bosen, kayaknya aku akan copot biar bisa coba-cobain maskara baru lagi. Terus kalau udah di set dengan powder kayak gini, aku mau semprotin lagi pakai si Dazzle Me yang ini. Jadi ini tuh enak banget, bisa dipakai sebelumnya kayak aku tadi sebagai primer, dan bisa juga dipakai di tengah-tengah kayak gini habis pakai loose powder. Nah ini tuh setting spraynya udah kering. Kalau kalian notice sekarang tuh powder yang tadi udah aku aplikasikan tuh lebih nyatu lagi sama kulit aku, jadi nggak kelihatan yang kayak bedakan banget. Dan next ini aku mau pakai powder dari Studio Tropic. Ini tuh bukan pertama kalinya aku pakai powder ini, aku udah pakai beberapa kali dan aku suka banget sama hasilnya karena bikin kulit aku tuh kelihatan lebih flawless. Dan di sini aku pakai yang shade-nya neutral. Nah untuk dalamnya itu kayak gini, ada cerminnya dan di sini ada produknya. Dan kalau kalian lihat ini tuh aplikatornya mirip sama aplikator cushion gitu, tipis gini kan. Tapi di bagian sininya itu bukan kayak puff cushion ya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak aplikator bedak pada umumnya aja. Cuman kayak gemes aja dia, tipis kayak gini. Dan warnanya yang neutral itu kayak gini. Aku mau langsung aja pakai aplikatornya untuk aplikasikan di wajah aku.
Nah ini tuh somehow menurut aku bikin kulit kita itu kelihatan lebih flawless dan kayak bisa ngeblur pori-pori gitu. Tapi untuk kalian yang cari compact powder yang yang full coverage, ini tuh bukan yang kalian cari, karena itu coveragenya kayak yang ringan banget. Emang yang bener-bener kayak, kalau menurut aku untuk powder yang kita pakai untuk terakhir aja, untuk finishing gitu, untuk menghaluskan atau untuk ngeblend semua makeup yang tadi udah kita pakai di bawahnya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Dan ini tuh biasanya aku juga pakainya tipis-tipis aja, kayak ya udah untuk ngeblend gitu. Tapi aku benar-benar suka banget sama hasil akhirnya. Dan karena ini mungkin butirannya tuh yang super halus, jadi kayak gampang banget di blendnya. Karena ada beberapa powder yang menurut aku kalau diaplikasikan pakai puffnya kayak gini itu agak susah. Jadi biasanya aku kalau aplikasikan bedak padat kayak gini lebih suka pakai brush yang gede gitu. Tapi kalau ini tuh enak banget diaplikasikan pakai aplikatornya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian alis. Di sini aku punya pensil alis baru. Kayaknya udah lama banget aku nggak beli pensil alis baru. Ini tuh dari Masami Brow Tattoo. Tuh kayak gini. Mungkin buat kalian yang belum tahu, Masami itu kan biasanya kalau yang kita tahu produknya itu kayak aplikator untuk makeup kan, kayak brush, penjepit bulu mata dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka juga punya beberapa produk makeup dan ini salah satunya adalah produk alis. Nah dia itu brow tattoo, jadi bentuknya itu kayak spidol gini, mirip eyeliner. Jadi kayak untuk bikin serat-serat alis kayak gitu. Dan ini tuh aku pilih yang warnanya tuh coklat. Tuh warnanya kayak gini. Jadi benar-benar kayak tipis gitu, karena emang ditujukan untuk bikin serat alis gitu. Ini aku pakai pensil alis dari Gote. Ini tuh udah pernah aku pakai juga di video aku yang sebelumnya. Dan aku lumayan suka sama hasilnya karena dia itu formulanya kayak ada waxnya gitu. Jadi bulu-bulu alis kita itu kayak jadi lebih gampang diatur setelah pakai pensil alis ini. Kalau kalian yang lagi cari-cari pensil alis, mungkin kalian bisa cobain pensil alis dari Gote ini, karena selain harganya murah, ini tuh aplikatornya atau pensilnya tuh bener-bener yang kayak kecil banget. Jadi enak banget dipakai untuk gambar garis gitu. Oke, jadi ini alisnya udah lumayan ada bentuknya. Jadi aku mau lanjut pakai si brow tattoo dari Masami tadi. Oke, jadi langsung aja kita cobain. Agak deg-degan karena aku jarang banget cobain atau pakai produk alis yang bentuknya kayak spidol gini, apalagi untuk diri sendiri. Jadi bener-bener kayak hati-hati banget. Kayak serius banget. Kelihatan nggak ya di kamera? Semoga kelihatan. Jadi dia tuh kayak bisa bikin fake garis gitu. Kalau kalian lagi pakai ini bener-bener hati-hati banget, jangan terlalu ditekan karena ntar garisnya jadi lebih tebal. Jadi bener-bener ngambang-ngambang aja garisnya, supaya garisnya itu bener-bener yang kayak garis tipis banget. Tuh yang kayak ngambang-ngambang aja, makanya jangan terlalu ditekan. Terus kalau udah digambar, aku mau coba blend dia pakai spoolie. Apakah masih bisa di blend? Karena biasanya yang produk yang kayak gini tuh kalau udah ngeset nggak akan bisa lagi di blend. Oke, sesuai dugaan dia udah nggak bisa di blend karena udah ngeset. Lanjut kita pakai di sebelah sini. Lanjut kita pakai yang di sebelah sini. Ini belajar dari yang sebelumnya, aku kayak lebih ngambang-ngambang lagi makanya. Dan bener-bener dipakai di bagian yang masih bolong-bolong aja. Jadi di bagian yang udah keisi jangan dipakein lagi, ntar kayak terlalu tebel alisnya. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya di kamera hasilnya. Tuh dia bisa bikin garis palsu gitu. Dan karena ini tuh warnanya coklat yang tipis banget, jadi menurut aku ini tuh lumayan masuk di warna rambut alis aku, nggak yang belang banget. Karena warna rambut alis aku aslinya kan yang hitam pekat gitu kan, tapi pas dipakein ini dia nggak yang jadi belang gitu, karena warnanya yang nggak terlalu pekat juga kayaknya ya. Jadi dia menurut aku kayak kita lagi pakai kontur tapi di alis, jadi kayak bikin bayangan aja gitu. By the way, ini aku lumayan suka sama hasil brow tattoo-nya karena bikin alis aku yang di bagian depan itu kelihatan lebih ada volumenya, lebih kelihatan apa ya, bulu-bulunya itu lebih kelihatan hidup gitu. Semoga kalian ngerti maksud aku. Dan ini aku mau pakai maskara karena di
di bagian atasnya udah pakai extension, jadi pakai di bagian bawahnya aja. Ini tuh sebenarnya bukan produk baru, tapi aku suka banget sama ini. Ini tuh maskara dari Bare and Bliss. Aku juga udah pernah pakai di video aku sebelumnya. Cuman kalau pakai ini untuk bulu mata bawah agak hati-hati karena ini tuh aplikatornya lumayan besar, apalagi kalau kalian yang matanya lumayan kecil kayak aku gini. Nah ini tuh efeknya kasih volume, kasih panjang juga. Jadi aku suka banget sama maskara ini. Hasilnya itu bikin kayak bulu mata itu kepisah-pisah, tapi tetap ngasih volume dan panjang juga. Jadi suka banget sama hasilnya. Next aku punya dua brush baru. Ini tuh dua-duanya brush untuk blush. Jadi yang satu tuh dari Lamika nomor 107 dan yang satu itu dari Tamiya. Ini tuh yang nomornya nomor 1506 Deluxe Small Blush Brush. Aduh, belibet banget ngomongnya. Dan yang si Lamika ini sebenarnya aku udah punya. Ini udah punya dari kayaknya 2019 dan menurut aku ini tuh salah satu bentuk brush yang cocok banget dijadiin untuk blush karena bentuknya itu kan kayak lonjong gitu atasnya dan dia bukan yang terlalu padat gitu brushnya, jadi enak untuk ngeblend. Dan ini kalian lihat udah jelek banget, jadi makanya aku putusin untuk beli yang baru. Tapi walaupun ini tuh gagangnya udah jelek kayak gini, tapi brushnya itu masih enak banget dipakai. Tapi karena biar lebih bagus aja, makanya aku beli yang baru dan kemarin tuh lagi diskon juga. Untuk powder blushnya di sini aku mau pakai dari MOP. Ini kalian lihat dong warnanya, bener-bener kayak apa ya? Kayak unik banget, kayak ungu. Tapi di sini tuh yang bener-bener yang pink Barbie gitu. Dan by the way ini tuh yang shade 01 Mariposa. Mungkin kita swatch dulu di jari tuh kayak gini warnanya. Bener-bener kayak vibrant gitu ya warnanya, yang ungu mentereng gitu. Aku penasaran juga dipakai di skin tone aku tuh ntar hasilnya kayak gimana. Dan ini aku mau pakai brush yang dari Tamiya karena kalau yang si Lamika kan aku udah tahu tuh hasilnya bakal kayak gimana. Jadi penasaran mau pakai yang ini. Jadi langsung aja kita campur aja warnanya. Jangan lupa di tap excessnya supaya nggak terlalu takut warnanya. Nah ini kalau kalian lihat yang udah aku blend di pipi sini dengan yang aku swatch di sini tuh agak sedikit beda warnanya, gak se-vibrant yang di sini dan juga kelihatannya agak beda dengan yang di packagingnya. Jadi kalau di packagingnya itu kelihatan lebih kayak ungu, shocking pink gitu, tapi kalau udah diaplikasikan di kulit dia nggak yang kayak gitu warnanya. Ini tuh masih yang pink cantik gitu. Dan menurut aku untuk kalian yang skin tone-nya itu putih atau fair gitu, ini bakalan kayak cantik banget sih di kulit kalian. Atau yang kalian kuning langsat gitu, menurut aku ini bakalan kayak lebih masuk lagi karena di skin tone aku aja ini tuh lumayan cakep gitu loh warnanya, nggak yang menakutkan gitu loh seperti yang di packagingnya itu kan kelihatannya kayak yang ungu banget kan. Kalau lagi pakai blush gini, brushnya jangan terlalu kayak ditekan kenceng gitu, jangan terlalu dikasih tenaga supaya blushnya juga lah jadi lebih gampang di blend gitu. Jadi ngambang-ngambang aja ngeblendnya. Aku baru belum pakai eyeshadow dan karena aku nggak punya eyeshadow baru, jadi aku mau pakai blush on stick. Ini tuh dari BLP dan karena warnanya itu, jatuh. Dan karena warnanya tuh kayak gini, jadi menurut aku ini tuh masih bisa banget dijadiin eyeshadow karena warnanya tuh kayak gini, masih kayak ada nuansa coklat tapi ada peachnya juga, benar-benar cantik banget. Dan ini tuh di blend pakai jari ataupun brush, menurut aku tuh masih enak banget karena ini tuh udah aku cobain beberapa kali juga dan aku suka banget. Jadi ini mau langsung aja aku ambil pakai blending brush kayak gini. Ini mau diambil banyak-banyak juga dia nggak bakalan yang terlalu medok gitu warnanya. Menurut aku itu warnanya masih yang kayak lumayan tipis tapi tetap bisa kalian build gitu warnanya. Nah itu walaupun warnanya agak tipis, tapi kalau udah dipakai atau udah diaplikasikan itu tuh tetap kelihatan gitu loh. Jadi bukan yang terlalu medok, tapi tetap ada warnanya. Nah ini tuh biar look matanya lebih lucu gitu, di bagian outernya sini mau aku sedikit kayak sambungin gitu ke bagian blushnya, jadi biar nggak ada gapnya gitu. Walaupun itu warnanya nggak yang sama kan, tapi nggak apa-apa, kita sambungin aja. Tuh jadinya kayak gitu. By the way, ini kalau aku lihat sekarang warna cushionnya
jadi jauh lebih nyatu sama warna kulit aku dibanding pas pertama tadi kita apply, dia agak sedikit lebih terang kan. Dan tadi kan kalau kalian masih ingat, aku tuh ngesetnya pakai translucent powder, jadi yang nggak ada warnanya. Dan yang si Studio Tropic ini juga yang warnanya bener-bener tipis banget, jadi kayaknya bukan karena powder, karena emang mungkin dari cushionnya agak sedikit oksidasi. Tapi ya bagus sih, karena tadi aku belinya warnanya agak sedikit lebih cerah kan. Oke, terakhir untuk bibir, ini aku mau pakai blush yang tadi yang dari BLP, dan aku mau pakai blending brush yang tadi juga. Aku mau bikin agak sedikit efek plum gitu, jadi aku mau blend dia di daerah sini. Jadi benar-benar di sini aja untuk dapetin hasil yang lebih kayak plum gitu. Jadi nggak aku bawa ke daerah sini ataupun sini. Dan di bagian atas sini sama kayak di bawah, nggak terlalu aku bawa ke pinggirnya, fokus di bagian tengahnya aja. Nah, kalau udah kayak gini, bisa lanjut langsung pakai lip produknya. Di sini aku punya lip tint dari SK yang ini. Ini tuh namanya Blur Haze Velvet Lip Tint. Ini punya aku yang shade-nya Level Up. Jadi ini tuh warnanya agak sedikit coklat, tapi ada sedikit hint merahnya. Jadi bukan terlalu warna bata juga, tapi bukan yang warna pink coklat juga. Jadi bener-bener kayak di tengah gitu, agak mauve gitu. Tuh kayak gitu warnanya. Dan ini tuh aku suka banget sama formulanya. Aku sampai beli 2 warna, tapi yang satunya nggak tahu lagi di tas yang mana. Nggak ada di sekitar aku sini. Dan ini aku aplikasikannya langsung aja di seluruh bibir aku. Nah, kalau di bibir aku, karena bibir aku tuh lumayan agak two-tone gitu yang di bagian atasnya, jadi warnanya tuh agak sedikit beda dengan yang kalau kita aplikasikan di tangan sini tadi. Nah, kalau menurut aku ini tuh bukan lip tint yang warnanya itu yang bener-bener jedar langsung keluar pigmennya gitu. Ini tuh perlu kalian apply mungkin 2 kali atau 2 layer untuk dapetin warna yang bener-bener yang pigmen gitu. Nah, ini tuh aku beli sampai 2 warna karena selain aku suka banget sama formulanya, aku suka banget sama warnanya, bener-bener kayak match banget dengan skin tone aku. Terus dia formulanya enak banget, gampang di blend, gampang diaplikasikan, dan dia juga nggak bikin kering bibir. Dan dia itu aku ngerasanya kayak menyamarkan tekstur yang ada di bibir aku. Jadi kalau kalian yang mungkin bibirnya sama dan aku yang kayak kalau lagi pakai lip matte itu garis-garisnya itu kayak kelihatan banget. Nah, tapi kalau pakai ini dia itu agak sedikit bisa kasih efek blur garis-garis yang ada di bibir kita gitu. Tapi kalau kalian lagi cari lip tint yang benar-benar tahan lama seharian gitu, aku rasa bukan ini jawabannya, karena ini tuh kalau dipakai makan ataupun minum dia agak hilang, tapi bukan yang hilang total gitu, masih ada tintnya nyisa di bibir kita. Tapi ya tetap harus reapply gitu. Tapi aku termasuk orang yang nggak apa-apa gitu loh kalau untuk reapply lip product, jadi ya makanya aku suka banget sama ini. Nah, ini tuh sebenarnya kayak gini aja udah cukup, cuman aku pengen hasil plumnya itu lebih kelihatan, jadi mau aku ombre sedikit pakai lip tint dari Roman. Di bagian tengahnya aja, bener-bener sedikit aja. Tuh kayak sedikit gitu aja. Terus di blend pakai jari. Terus ini tinggal aku tambahin clear gloss aja di bagian tengahnya supaya efek plumnya itu lebih kelihatan lagi. Dan terakhir untuk kunci semua makeupnya, ini aku punya setting spray terbaru dari MOP. Tuh kayak gini, dia botolnya mirip kayak botol hairspray gitu. Dan kalau dibuka itu benar-benar kayak mirip hairspray. Ini coba aku spray ya. Nah, dia itu hasil semprotannya bener-bener kayak continue gitu. Nah, ini tuh kalau dipakai, ini tinggal kalian pakai kayak setting spray biasa. Cuman yang membedakan karena ini tuh kali tekan dia akan keluar terus produknya, jadi kayak lebih enak. Terus hasilnya itu kayak jadi lebih rata karena hasil semprotannya tuh bener-bener yang super halus, super fine gitu.
Karena kalau setting spray pada umumnya yang kita tahu kan harus kayak dipencet berkali-kali gitu kan supaya rata untuk satu wajah kita. Nah kalau ini tuh tinggal kita tekan sekali, jadi dia nggak akan berhenti gitu loh keluar produknya. Jadi kayak enak banget sih menurut aku. Dan yang terakhir, ini tuh bukan makeup, tapi aku punya penjepit bulu mata. Itu gemes banget kan. Ini tuh Sanrio Collection, aku beli di Miniso. Sebenarnya aku agak skeptis ini tuh bisa melentikkan bulu mata dengan bagus seperti penjepit bulu mata pada umumnya. Tapi ini karena itu super gemes, jadi ya udah aku jadiin sebagai koleksi aja. Dan ini kalau dibandingin sama tangan aku, dia yang super kecil banget, kayak super mini gitu. Jadi kayak beneran gemes. Kalau kalian yang suka ngumpulin karakter-karakter gitu, kalian pasti bakalan suka banget sama ini. Oke, jadi itu tadi semua belanjaan aku sekitar 3 bulanan ini. Udah aku cobain semuanya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat juga nggak yang terlalu banyak, karena aku juga lagi self control untuk nggak terlalu banyak belanja makeup karena takut mubazir. Aku yakin gitu loh ini nggak akan habis juga aku pakai sendirian. Jadi ya dikurang-kurangin aja belanjanya. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton video aku. Semoga video aku juga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye!